Akhir-akhir ini lagi rame soal tambang. PBNU mau nggarap tambang. Entah ini hasil deal dari kemarin, politik entah apa, saya juga kurang tahu. Tetapi soal tambang ini mencuat sebelum Pilpres. Baca berita hari ini dari Islah Bahrawi. Jelas mengelola tambang akan membuat tokoh agama ambigu ketika harus mengingatkan umat tentang ekologi, kerusakan alam, dan perubahan cuaca. Padahal isu ini menjadi agenda tetap di setiap konferensi tokoh-tokoh agama dunia. Lidah mereka akan kaku jika harus membaca wanti-wanti Gusti Allah agar manusia menjaga alam. Wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasla. Dan akan lebih kaku lagi jika harus membaca kalimat akhirnya wallahu la yuhibbul fasad. Ini dapat balasan dari Habib Slow. Jadi begini nih. Ini menayangkan sebuah gambar dengan judul Ormas Agama dapat izin tambang. PBNU, wong kami butuh mau gimana lagi. Ini dari Irwan Tanjung, namanya juga ormas moderat, mudah berkompromi apalagi urusan tambang. Ya memang itu mungkin salah satu ciri ormas moderat. Tapi dibalas Islah Bahrawi, halah Wahabi Salafi menghakimi pasti salah. Kepada siapapun yang berbeda juga dibiayai tambang Saudi. Ini dapat tanggapan dari An Ordinary Man. KSA tiap tahun kirim bantuan bertonton kurma. Kemana? Dengar-dengar disalurin ke Ormas Anu. Iya ya. Saya dulu pernah punya teman, dia bekerja di lingkungan kementerian. Dia kerjanya hanya apa ya, seperti kontrak gitu loh. Dia melihat itu mendekati puasa kalau nggak salah. Ada kendaraan besar, isinya itu berdus-dus kotak gitu kan. Itu kurma semua. Ternyata setelah tanya, itu apa isinya? Itu kurma mas. Tidak hanya itu mas, masih banyak lagi nanti gitu loh. Setelah dilihat beberapa hari kemudian memang banyak gitu loh. Gak tahu kemana itu, bertonton kurma. Lalu ini dibalas Zaki Al-Faiz. Alah, cangkem kok isinya mung wahabi tok. Ramu tublas kue cok. Bukan anak Pak Lurah. Lo ngehina-hina Arab mulu, ganti tuh nama. Jangan ke Arab-Araban, ke Nusantaraan lebih bagus. Lol. Ini orang yang nggak paham soal ini ya. Apa namanya? Orang berdialektika perbedaan dalam politik itu biasa gitu loh. Tapi orang menanggapi dikira menghina Arab. Padahal Arab itu kan banyak. Banyak gitu loh. Bahkan bangsa Arab, misalkan bangsa A, B, C, D, misalkan orang Iran disebut orang Irak juga nggak mau gitu loh. Zain, nih orang jelas-jelas nggak pernah melihat tambang minyak di KSA. Itu tuh asalnya gurun. Sekarang malah jadi banyak kota-kota megah. Bahkan perkebunan pertanian. Gurun jadi hijau di sana. Beda dengan di sini, hutan yang jadi gundul. Itu pun bukan akibat tambang minyak, tapi dari yang lainnya. Kalau di Saudi itu pemberitaan terakhir itu soal minyak mereka memang agak berkurang banyak gitu loh. Tapi tetap jadi andalan mereka untuk mendapatkan banyak pemasukan karena tidak tergantung dengan tambang. Mereka yang membuat itu bisnis, hiburan dan lain sebagainya banyak. Makanya Arab Saudi berubah. Tapi untuk kerajaan tetap aja tambang itu tetap nomor satu gitu loh. Ini resonans. Orang NU ini kocak, nggak ada angin, nggak ada hujan, kesenggol dikit yang diteriakin Wahabi. Tapi ada loh juga loh, orang NU itu meneriaki sesama NU Wahabi itu ada. Tetapi memang Ustadz Wahabi itu kebanyakan dapat uang dari Qatar dan Saudi. Itu ada dan itu datanya ada di negara ini gitu loh. Tukang buku, kecewakan lu Islah sama guru-guru lo. Makan tuh golongan yang masuk surga lewat ormas. Bikin kerusakan bangsa Indonesia lewat legitimasi ormas beragama. Ormas beragama main politik dan juga bisnis. Fatwanya cuma berlaku buat pengikutnya, pemimpinnya, kiainya mah unggang-unggang kaki. Ini bisa dibilang apa? Pandangan dari orang non-NU gitu loh. Jadi misalkan itu terjadi atau tidak, Anda lihat saja sendirilah gitu loh.
Bisa saja terjadi, bisa juga tidak, karena orang kan bisa melihat gitu loh. Ini dari Duren, katanya butuh cak pakai atas nama organisasi. Menampilkan thumbnailnya dari Kompas TV. Nilai izin kelola tambang sebagai peluang, Gus Yahya wong butuh bagaimana lagi. Oke Zon, Menteri Bahlil ungkap kriteria ormas yang diberikan konsesi tambang. Kita nggak baca ini lah. Subur Wahyono, tragedi kemanusiaan akan terjadi. Ormas keagamaan diserahi ngurus masalah yang bukan ahlinya. Politik balas budi, tapi menjerumuskan mengikat ormas demi ambisi Jokowi. Kelihatan sepele tapi sangat berbahaya demi keutuhan NKRI. Ya bisa juga bisa tidak. Semua itu ada hitungannya, semua itu ada antisipasinya, tapi saya sendiri melihatnya apa ya, 50-50. Jas muslih angel cak, saatnya nanti ulama-ulama tak lagi digugu oleh umat karena terlalu akrab dengan duniawi. Itu betul. Jika misalkan dalam mengelola hal apapun ya, dia ini terlalu cinta, terlalu akrab dengan dunia, pasti urusan tugasnya sebagai ulama itu terganggu gitu loh. Satgas Natuna 36, yang lebih kaku lagi lidah mereka bila ada santriwati di titik oleh ustadznya. Apa nih maksudnya ini? Pak Tani Bejo, pengingat untuk Kiai Nahdiyin yang akan tersandra duit dunia yang remeh temeh dan akan mungkin menghambat ini ya, penghambat peradaban yang katanya sudah didengungkan oleh organisasi NU. Ya bisa juga itu gitu loh. Dede Slamet R, PBNU sekarang di bawah Gus Yahya paling akomodatif dengan pemerintah. Harusnya sebagai mantan orang kepercayaan Gus Dur, Gus Yahya bisa belajar apa yang Gus Dur lakukan terhadap pemerintah. PBNU sekarang kompromistis, tidak kritis. Betul itu, PBNU memang tidak kritis sekarang, apalagi saat Pilpres. Sangat-sangat mengecewakan banyak orang, termasuk saya. Saya orang Nahdiyin. Pilpres kemarin itu banyak hal yang itu harusnya PBNU itu banyak bersuara, tapi kan tidak gitu loh. Memang ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 45 tentang penguasaan bumi, air dan kekayaan alam, itu jelas. Batasan di pasal itu ada loh. Hak negara adalah bahwa hak menguasai, tidak boleh mengesampingkan hak-hak yang telah dipunyai oleh warga negara Indonesia atau badan-badan hukum. Sudah jelas. Tetapi untuk tambang, ini memang PBNU harus membuka fatwa yang lama gitu loh. Ini ada di salah satu website di NU. Judulnya apa? PBNU haramkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia. Ini postingan di website NU tahun 2015. Saya bacakan ya. Pengurus besar Nahdlatul Ulama secara serius menyikapi aktivitas eksploitasi sumber daya alam di Indonesia baik oleh perusahaan negara maupun korporasi swasta. Para kiai peserta Basul Masail yang difasilitasi PBNU ini mengakui sedikit manfaat dari bisnis ini. Namun kerusakan luar biasa karena aktivitas ini tidak bisa dimaafkan secara syar'i. Roy Suriah PBNU Kiai Haji Ahmad Isomuddin dan Kiai Haji Azizi yang memimpin sidang Basul Masail PBNU kini hari ini membacakan kesepakatan forum akan keharaman aktivitas eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Meskipun perusahaan negara atau swasta dieksploitir itu legal, tetapi praktiknya mereka mengabaikan AMDAL, kata Kiai Isom pada sidang Basul Masail PBNU. Kalau fatwa tahun 2015 mengatakan haram, ini udah jelas gitu loh. Para kiai peserta Basul Masail yang difasilitasi PBNU mengakui sedikit manfaat dari bisnis ini. Lalu bagaimana jika misalkan PBNU ini terjun ke bisnis tambang? Apakah ini termasuk manfaat yang banyak? Manfaat ini ke PBNU atau ke rakyat atau kemana? Atau ke orang-orangnya? Atau ke siapa gitu loh? Oke lah misalkan itu manfaatnya banyak, makanya tidak haram. Oke lah misalkan tidak menabrak AMDAL, ya halal kan begitu. Tetapi siapa yang bisa menjamin soal praktek yang banyak terjadi mengabaikan AMDAL? Belum lagi soal itu tadi,
mengakui sedikit manfaat dari bisnis ini. Kerusakan luar biasa di alamnya juga. Siapa yang menjamin ini? Biar tidak menjadikan itu jadi haram. Gak ada yang bisa jamin. Siapa yang jamin? PBNU sekarang saja, misalkan ada soal itu loh. Soal apa itu? Nasab saja. Itu gak bisa kok kerja. Ini ngurus bisnis tambang, ini ngurus nasab, bareng aja gak bisa. Berarti ini kan tersentral gitu loh. Padahal orang PBNU banyak orangnya. Harusnya kasihlah pekerjaan tuh orang yang Bajul Masail itu ngurus nasab misalkan. Dari awal harusnya PBNU itu nama yang keluar di media itu harusnya perusahaan, anak perusahaan PBNU harusnya. Kalau headline-nya dari awal itu bukan PBNU, mungkin nggak seramai ini gitu loh. Ya ternyata di headline kan PBNU mau nggarap tambang. Kenapa PBNU tidak memakai nama anak perusahaan gitu loh. Jadi PBNU tetap di mata orang tetap ormas keagamaan gitu loh. Karena ormasnya juga butuh biaya, makanya ada anak perusahaan. Tetapi dari awal headline-nya itu udah salah gitu loh. Kalau saya pribadi orang Nahdien nggak masalah, tetapi siapa yang menjamin itu agar itu jadi halal? Ya kan? Wassalam.